Ini dia pementasan naskah Wek-Wek karya Iwan Simatupang oleh kelas 6B Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta 2017. Selamat menyaksikan. Sejauh mata memandang, sawah luas terbentang, tapi tidak sebidang satu pun milikku. Padi aku yang tanam, juga aku yang ketam, tapi tidak segenggam milikku. Bebek 30 ekor, semua tekang bertelur, tapi tidak juga sebutir adalah milikku. Badan hanya sebatang, hampir-hampir telanjang, hanya itu saja milikku. Aku orang berada, apa-apa ada, juga buah dada. Itulah beta, sawah berhektar-hektar, pohon berakar-akar, rumah berkamar-kamar. Itulah nyatanya. Kambing berekor-ekor, bebek bertelur-telur, celana berkolor-kolor, film berteknik kolor, perut buncit ada, mata melotot ada, pelayan ya tentu ada, pokoknya serba ada. Badannya pangsit, matanya juri, otaknya bersih, tipu menipu, adu mengadu, ijazah palsu, besi, bobot pengusaha, sikap pengikat, lidah bersilat, besi, profesiku pokrol bambu, siapa yang tidak tahu, besi. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Sudah lama kepingin berhenti, tapi tak ada yang mau mengganti. Sudah bosan, jemu, capek, lelah, otot kendor, mata kabur, mau mundur dengan teratur, mau ngaso di atas kasur. Saya kembung bukan karena busung, mata berair bukan karena banjir, tapi karena menjadi tong sampah. Serobatan tanah, bulurah. Cuci air sawah, bulurah. Belah susah, bulurah. Semua bulurah. Tapi kalau rezeki melimpah, bulurah. Tak usah payah. Zaman ini zaman edan, tidak bahagia. Di terminal, calo berkuasa. Dia tentukan penumpang naik apa. Di dunia film, brokor merajalela. Dia tentukan sutradara bikin apa. Di sini, itu si Patrick sialan datang merangkak meminta pekerjaan. Aku suruh ngangon bebek 30 ekor, tiap minggu harus antar 50 ekor. Malah dia tuntukan harus setor. Sungguh-sungguh kurang ajar. Sekali aku datang mengontrol,
bebeknya hilang 2 ekor. Waktu ditanya, dia menjawab, "Di mana burung kondor?" Di sini tidak ada burung kondor. Dia yang kondor. Dia datang melolong minta tolong. Sudah ditolong. Dia nyolong. Lagi pula, aku tidak mau mengotori tanganku dengan menyentuh tubuhnya yang kotor dan bau. Aku tidak mau main hakim sendiri. Apa gunanya Bu Lurah digaji? Orang sudah susah melarat ditimpa cialat. Telur sudah dimakan, masih juga digugat. Padahal yang bertelur tidak peduli apa mau dimakan atau dicuri. Pokoknya aku tiap minggu sudah setor sekitar 50 telur. Waktu menyeberang jalan, datang motor, bebek kabur. Satu ketubruk dan satu mati konyol. Sekarang aku harus menghadap Bu Lurah, mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku lakukan. Menurut versi Bagong Dongkolan, siapa menolongku? Siapa membantuku? Apa masalahmu menangis terseduh-seduh? Apa persoalan mereka tersedak-sedak? Jangan takut, aku bukan polisi, bukan maut, juga bukan fungsi. Begitu mulutnya dibuka, mendadak menghilanglah duka. Permisi, mohon bertanya. Kau mau menyapa saya? Aku sedih melihat orang susah. Aku murka melihat orang marah. Aku membantu orang kejepit. Kena urusan berbelit-belit. Ikan dicita, ulah pun tiba. Janda dicinta, sebab kaya raya. Ibu mau menolong saya yang lagi bingung kena perkara. Aku diturunkan ke bumi dengan suatu misi, membantu orang-orang yang kena perkara, baik perdata maupun pidana. Pilih mana, bagi saya sama saja. Anu Bu, ini urusan telur bebek. Telur dan bebek, bukan telur dan ayam. Di sini telur, di sana telur, sama telur. Di sini bebek, di sana ayam, bagi sama saja. Ya, tapi saya melarat Bu. Ya, saya juga merasa. Karenanya harus bekerja sama yang berat. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sepakat, misalnya saja tentang menelurku. Biar bagaimanapun, aku inspektor baktu. Kamu harus hargai profesiku. Ibu harus sadari profesi saya. Saya tidak menghasilkan apa-apa. Harta karun tidak ada. Yang ada cemati dan celana. Ambil saja cemati, biar nanti saya cari lagi. Tapi jangan ambil celana, nanti saya celaka. Menambah lagi perkara pusaka dewasa. Ini bukan perkara cemeti atau celana, tapi urusan telur dan bebek. Jelas urusan telur dan bebek. Telur dan bebek. Tor, kue. Tor, wek. Maksudnya, hah? Jangan keras. Sudah dipikir masak-masak? Sudah, malah hampir busuk. Kalau dipikir-pikir, berapalah rugimu? Ini bagi saya memang bukanlah persoalan untung rugi. Ini soal kepercayaan saya yang dilukai. Muka saya yang diludahi. Sudah ditolong, masih mencuri. Saya kurang baik apa? Masih saja orang bilang saya pelit, mending
sejak awal sejarah. Jangan omonganmu buat saya marah. Ya, maaf Bu Lurah. Maksud saya sama sekali tidak mempengaruhi. Hanya si Entong, anak ibu, kemarin kepingin motor. Kalau dia kepingin, tentu dia ngomong sama saya. Iya, kemarin pesan motor apa saja? Mau tutup mulut tidak? Apa mau aku depak? Maksud saya, Bu Lurah, selamat pagi. Selamat ketemu lagi. Apa kabar, Becukong? Masih suka membragong? pokrol busuk. Awas, jangan sembarangan kalau ngomong. Perkara apa yang kita hadapi? Hina menghina atau curi mencuri? Maaf Bu Lurah, dia yang mulai. Gareng, apa kau jadi pembela? Betul, pembela dan kuasa penuh. Maksudnya, kalau kalah perkara, saudara mau masuk penjara. Saya kira yang akan kalah itu saudara. Baik-baik, kita mulai. Orang mau bicara hanya dengan seizin saya. Setuju. Kalau maunya Pak Lurah begitu, Beb, beb. bagaimana kau Petru? Penggugat, terdakwa, tertuduh, tersangka. Kalau mau bicara harus seizin saya. Maaf Bu Lurah, bagaimana Petruk? Jawab Petru. Maaf Bu Lurah. Pembela, boleh saya bicara? Silakan. Sebelum saya minta maaf bagi klien dan pasien saya, klien karena ia minta saya sebagai pembelanya dan kuasa usahanya, pasien karena ia minta saya menjadi dokternya, keterangan dan penjelasannya sewaktu dia datang kepada saya dan pada hari Kamis lagi yang lalu, tanggal 32 September 1999, getaran pada jam 10, 30 menit, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik, Richter udara 240 derajat Celcius, curah hujan 25 cm, agak di selatan, hingga di utara, bintang Venus berada di... Pak Bu Lurah, saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Sebentar lagi si Wati, si Ina, si Anu. Protes diterima. Pembela, fakta yang langsung berhubungan dengan fenomena dan sebaiknya yang berkaitan dengan perkara. Walau saya kurangi, tak apalah. Saudara Petruk ini datang pada saya di kantor saya di kaki 6 depan pasar. Sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung tegal, di sebelah kanan dengan pom minyak goreng, menceritakan kepada saya musibah yang menimpa dirinya yang disebabkan oleh telur bebek dan bangka bagong ini. Dengan suara dingin bergetar di kedinginan. Pak Lurah, ia datang berlari langsung sawah yang kehujanan lebat dingin sekali, mengamankan bebek-bebek dan telur-telur yang menjadi tamuannya. Mendadak banjir dari kali sangat menyambar dari langit. 2 bebek di bawah banjir. Astaga, telurnya. 10 butir disambar petir, hancur berantakan. Telur-telurku. Benar ini semua terjadi. Ya, wek, wek, wek. Jawab yang benar. Wek, 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 wek. Jangan main-main. Wek. Maaf, Lurah. Selesai dia menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu, ia jatuh pingsan, badannya menggigil, keringatnya mengalir, mukanya pucat, dia mengeluh, wek. Waktu sadar, terlanjur
dengan wek-wek, maafkan Mardian. Bagaimana, Petruk? Wek-wek. Bu Lurah, ini saya kira satu permainan yang licik. Akal-akalan si Pokrol bambu, Pokrol tipu, Pokrol. Pak Lurah, ini saya lupa cukup Bagong karena telah menghina saya di depan umum. Bu Lurah mendengar sendiri tadi dari mocong Bagong. Bu Lurah, saya adukan Pokrol itu menghina saya, menyebut mulut saya dengan moncong. Saya catat, saya sudah catat. Gareng menghina Bagong, Bagong menghina Gareng. Skor 1-1. Draw remis, sama-sama kuat. Selesai. Saya peringatkan, jangan ada yang nyeleweng lagi. Kita lagi membicarakan perkara Petruk dengan bebek dan telur-telurnya Bagong. Saya tidak punya urusan dengan telur Bagong. Telur saya jangan dibawa-bawa. Emangnya kau taruh di rumah? Lama-lama hilang sebenarnya saya. Tekanan darah saya naik. Kita lagi membicarakan soal wek-wek. Bu Lurah, ini bukan perkara wek-wek. Tak ada kaitannya dengan wek-wek. Lantas kenapa Petruk sekarang hanya bisa bilang wek-wek? Ya kenapa? Karena ia ingat ada bebek yang dibawa air bah. Karena ia cinta sama bebek asuhannya. Karena ia merasa sepertinya bertanggung jawab atas keselamatan bebek yang berbunyi wek-wek itu. Karena ia saban hari, saban malam mendengar hanya suara wek-wek. Sudah suara wek-wek itu menjadi obsesi. Otaknya penuh suara wek-wek. Syarafnya diganggu oleh wek-wek. Itu suaranya tersetep nada wek-wek. Ia hanya akan bisa berwek-wek sampai akhir hayatnya. Bahkan kuburnya nanti akan berbunyi wek-wek. Dan doa untuk arwahnya juga harus berbunyi wek-wek. Dan kita sekarang harus membicarakan ini dengan bahasa wek-wek. Saya protes. Tidak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek. Kenapa harus wek-wek? Wok-wok, wek-wek. Apa wok-wok? Itu terlalu ekstrim. Kalau kita harus menyelesaikan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka terpaksa perkara ini harus ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Sampai kita semua telah mahir berwek-wek. Wek-wek-wek. Apa maunya? Kasihanilah saya tidak bersalah. Bohong. Dia mencuri 13 telur dan 3 ekor bebek. Wek-wek-wek-wek. Tidak salah. Salah. Wek-wek. Tidak. Salah. Wek-wek. Tidak. Wek. Apa? Wek-wek. Wek-wek-wek-wek. Wek-wek. 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 Diam. Wek-wek. Sudah jadi bebek semuanya. Wek-wek. Kalau dulu ia tidak dipaksa harus hidup berhari-hari dengan bebek, ia jadi begitu karena Bagong. Dia datang kepada saya minta pekerjaan. Yang lowongan, ya hanya ngangon bebek. Dia terima pekerjaan itu. Saya tidak paksa. Apa keadaan harus dipersalahkan? Bagong, berapa ekor yang dia harus jaga? Dan berapa telur harus disetor? Bebek 30 ekor. Kelaminnya? Kelamin, jangan hina saya. Jelas saya perempuan. Saya tidak tanya kelaminmu. Yang bebek. 30 telur ekor betina semua. Berapa telur yang harus disetor? 50 butir seminggu. Bebek menelur 3 hari sekali. Seminggu dia menelur 2 kali. 30 bebek bertelur. Selama seminggu 60. Saya minta setoran 50. Yang 10 buat upah si Petruk. Kan cukup. 10 kali 1000 kan 10.000 seminggu. 10.000 seminggu. Bisa hidupkah dengan uang itu? Beras. Bisakah dia penuhi setoran itu? Tidak pernah. Mula-mula cuma 40. Makin lama makin
tidak ada jantannya. Bagaimana bisa bertelur, Bu Lurah? Ini jelas contoh pemaksaan kemauan dan penghisapan di luar batas kemanusiaan dan kebinatangan. Nyatanya, mula-mula bebek itu bertelur. Itu karena pembeli dan diserahkan. Lebih-lebih dia baru bergaul dengan bebek jantan. Kemudian Nyatanya, dia masih bertelur. itu jasanya si Petruk. Hei, kau boleh menipu kami, tapi tipuan ini tidak berlaku. Masa Petruk berhubungan dengan bebek? Biarkan saja, asal bebek yang lain bertelur. Kenapa kau tidak gauli saja sendiri bebek-bebek itu? Lurah, maksud saya tidak seperti yang Lurah bayangkan. Karena Petruk diam-diam pinjam bebek jantan dari tukang angon lainnya dan membiarkan si jantan itu menggauli bebek betina. Maka masih ada telur yang bisa dipungut. Biar nafsu melihat tangan penjantan itu luar biasa. Tetapi ia tidak menggauli seluruh bebek betina itu. Kalau begitu, si Petruk berjasa besar. Berjasa terhadap bebek betina itu dan berjasa terhadapmu, Bagong. Wek, 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 wek. Apa katanya? Dasar orang tidak tahu terima kasih, tidak tahu menghargai jasa orang. Bagaimana, Bagong? Ya, bebek yang dua di mana? Ya dibawa banjir. Bukan itu, sebelumnya pasti dijual. Menurut Petruk, yang satu disambar alat-alat, yang lainnya dimakan anjing. Bohong, percuma punya bebek, hilang melulu, beli telur tidak, percuma punya tukang angon. Wek, wek. Apa lagi? Tiap kali pinjam penjantan, dia harus bayar 2 telur. Pemeras. Siapa? Itu yang pinjam pejantan. Kau bisa bilang Irang itu pemeras? Lantas, kau maunya pinjam gratis gitu? Nah, perkaranya sudah jelas. Bagong, nampaknya kau yang salah. Betul kata Petruk, kurang dapat menepati janjinya. Tapi itu karena keadaan yang kau ciptakan sendiri. Kau tidak bisa memecat dia. Dan kalau kau mau membeli telur, belilah barang penjantan. Dan kau mesti bayar. Pun yang mau obati si Petruk. Saya tidak mau mengatakan, Bu Lurah, berat sebelah. Tapi ongkos dukun berapa? 50.000 rupiah. Rugi. Gareng, cari dukun yang baik. Biar Petruk lekas sembuh. Tentu akan saya usahakan. Wek, wek. Ya, wek. Wek, 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 wek. Bagi uangnya. Nah, kau selembar, aku selembar. Wek, wek. Nah, sekarang mana 2 bebek yang dibawa banjir? Wek, 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 wek. Ayo, jangan mandi. Tadi waran sudah selesai. Wek, wek, wek. Janjimu bagi mana? Mana yang berlaku? Wek, wek. Si Petruk bodoh. Pihai tapi bodoh. Aku mau dengan tipu. Saya jadi lurah sejak awal sejarah. Bu Lurah, maaf, sudah berbohong. Bebek yang dibawa banjir dan telur yang sambar petir.
Benar Bu Lurah. Saya lupa. Wek 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 wek. Saya jadi lurah. Terima kasih telah menyaksikan pementasan teater Wek Wek dari kelas 6B. Sekian dari kami. Wassalam.